kalau ada yang mengatakan pupuk di Lumajang ini aman-aman saja, indikasi yang mengatakan seperti itu bisa jadi mereka sindikatnya juga gitu loh. Ya, drama-drama. Ya, di MPK sudah siapkan untuk pengalamannya itu ya. Sudah siapkan cara-cara untuk siap apabila ini tidak apa ya, sampai untuk Kejaksaan Negeri Lumajang kami akan lanjut ke karena sebenarnya ini adalah apa ya yang isu prioritas nih. Saber prioritasnya itu ada 3. Saya udah komunikasi dengan teman-teman kejaksaan di daerah Sulawesi, di Sumatera dan banyak daerah dan memang nanti arahnya di luar daerah ini sangat serius sebenarnya. Sangat serius. Ini saya berkomunikasi dengan teman-teman kejaksaan beberapa daerah memang sama ya. Sama. Tapi penanganannya berbeda nih. Penanganannya berbeda. Nanti melihat kasusnya pelanggarannya seperti apa, nanti aturannya undang-undang mana yang ini. Dengan Lumajang berbeda juga ternyata. Berbeda. Dan kejadian kemarin yang di Kelaka dengan ini itu berbeda. Beda juga ya. Kasusnya berbeda. Dan saya berharap sih kejaksaan itu menerapkan pasal dan undang-undang yang sama dengan permasalahan yang ada di Kelaka. Janganlah menunggu masalah ini viral baru ada penanganan. Tapi mari kita sama-sama bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi kalau katakanlah kadang begini, sudah viral kadang-kadang dianggap angin lalu, dianggap apa masuk angin. Dalam artian begini, berita paling seminggu hilang. Ya. Net mereka seperti itu, makanya kalau membeli pupuk dengan kartu tani sebenarnya ini ya Pak, masalah kartu tani ini ya memang sebagian itu ada yang diberi, ada yang tidak. Nggak tahu itu gimana kok nggak program dari pemerintah ini kok nggak disalurkan secara baik itu sama BPL, nggak tahu saya itu. Oh iya, itu kan ada namanya RDKK Pak Halal ya. Pak Halal di sana itu RDKK-nya digunakan enggak? Berfungsi enggak RDKK itu? Kalau saya itu belinya itu bebas Pak, kadang di kiosnya Bu Kasia, kadang di kiosnya Pak Mansur, kadang di kiosnya Pak Busnan. Enggak pernah berfungsi lah itu Pak. Jadi ketika Pak Halal beli di kios lain 3-3-nya ini enggak pernah ditanyai tentang data RDKK-nya, enggak pernah. Enggak pernah Pak. Jadi bebas, mereka layani pasti ya? Iya, dilayani. Itu pupuk subsidi ya? Iya Pak, subsidi semua itu, CTA sama Poska itu subsidi. Oh iya. Yang terakhir saya dengar Pak Halal juga sudah dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan, betul? Iya Pak, sudah. Sudah ya? Jadi sudah, kalau nggak salah itu hari Rabu lah saya dipanggil kejaksaan. Oh iya. Jadi sekarang bagaimana kondisinya di kelapa sawit? Masih mahal atau sudah pulih? Kondisinya itu petani masih merasakan itu ya gimana ya, agak dipersulit lah gitu. Biasanya itu kalau beli dapat 50 sekarang katanya itu tetangga saya dapat 7 kilo, 5 kilo gitu. Oh, jadi ada pengurangan jatah ya? Iya Pak. Sampai hari ini itu masih terjadi ya Pak Halal? Iya, iya. Oh baik Pak. Harapannya Pak Halal untuk kedepannya bagaimana ini? Keinginannya petani masyarakat kelapa sawit ini? Harapannya saya sebagai masyarakat Jawa minta ini kios ditindak secara adil karena ini sudah merugikan masyarakat kelapa sawit khususnya ya Pak. Dan juga ini gimana ya, sebagai masyarakat awam ini menyalahkan Pak Jokowi gitu loh Pak. Gara-gara Pak Jokowi ini mes mahal katanya bagi orang awam Pak. Padahal ini perbuatan kios-kios yang kurang ajar ini Pak. Saya nggak terima itu kalau Pak Jokowi dijelek-jelekan. Iya, iya. Jadi Pak Halal ini sudah berlangsung 2 tahun kira-kira ya, 2 tahun ya.
2 tahun mulai terbentuknya RDKK gitu, harga ini kios ini sudah bermain. Selama 2 tahun itu, apakah tidak ada petani yang melaporkan ke PPL-nya atau ke pihak-pihak terkait, Pak? Kita sering itu mengadakan pertemuan dengan PPL dan juga itu EPT, tapi hasilnya itu nihil Pak, kosong. Oh, tidak membuahkan hasil sama sekali. Iya. Terus untuk pemerintah desa sendiri bagaimana? Sudah pernah enggak itu dirapatkan di desa atau di mana dalam forum yang besar, terus ada tindakan gitu, enggak ada? Pernah itu Pak ya, kemarin itu pernah diadakan pertemuan di Baldesa itu, tapi enggak ada tindakan, bahkan seolah-olah pemerintah desa ini gimana ya, seolah-olah enggak tahu itu loh. Oh, waktu itu semua perangkat desa itu enggak angkat bicara gitu loh. Saya ini bingung, kok gimana ya orang desa ini, kok sama sekali enggak bantu masyarakatnya itu loh. Gimana? Maksudnya apa begini ya, orang desa ini apa tuli gitu saya sampai begitu saya. Iya Pak Kanal. Jadi memang selama 2 tahun ini belum pernah ada yang mengangkat kasus ini Pak ya. Semua terhenti di mediasi di tingkat desa saja ya. Ya kita belum pernah dibantu sama desanya Pak, masalah harga ini. Ya, jadi baru kali ini setelah diangkat oleh GMBK baru ini sudah mulai rame gitu ya. Iya Pak, saya sangat berterima kasih kepada GMBK yang selama ini kita ditindak oleh kios-kios ya. Saya terima kasih sangat sama GMBK pokoknya. Baik. Di situ distributor itu tidak, dalam hal ini yang penting ada keuntungan, sebenarnya itu. Kalau untuk pengawasan sendiri itu saya rasa sampai tadi belum ada. Ini benarkah? Ini kelangkaan pupuk ini ternyata ada informasi yang masuk juga melalui aparat GMBK bahwa ternyata sebenarnya tidak langka-langka juga dari distributor sesuai dengan order yang mereka minta oleh pengecer. Namun pada kenyataan di lapangan justru yang mendapatkan haknya sesuai dengan RKK ini mendapatkan hak yang kecil, kuotanya diperkecil. Namun pupuk subsidi ini dijual kepada pihak yang lain yang hektarnya luasannya lebih besar. Ini ada apa di sana ini? Apa yang terjadi? Betul, sebenarnya kelangkaan pupuk itu tidak ada. Ini hanya sebagai permainan. Kalau memang penyalurannya itu sesuai RDKK, saya rasa itu lancar-lancar saja, tidak ada yang namanya kelangkaan. Masyarakat tidak akan sampai melaporkan atau menjerit begitulah. Ini potensinya kan karena di sini harga pupuk itu kenapa dinaikkan? Karena ada potensi petani-petani besar yang memiliki lahan-lahan luas itu mereka berani membeli dengan harga tinggi. Ya, ada 3 peraturan pemerintah, peraturan menteri dari pertanian dan dari menteri perdagangan, tambah lagi 1 undang-undang nomor 7 tahun 1955 tentang undang-undang darurat pidana ekonomi yang menjadikan payung hukum acuan bagi aparat penegak hukum, KP3 dan pengawas pemerintah untuk sebenarnya sangat bisa sekali melakukan reaksinya dalam hal melakukan tindakan yang secara cepat demi nasib petani. Namun hari ini kita saksikan dan dengarkan bersama-sama hal itu 2 tahun berjalan dan tidak terjadi. Hanya 1 kali terjadi di Kelaka dan di Kelapa Sawit sedang berjalan prosesnya meskipun agak